Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya. Dan saya minta izin dulu saudara bahwa kitab Kidung Agung ini akan kita akhiri di hari ini. Dan besok masuk kitab yang baru ya. Saya rencana sih mulai kitab Pengkhotbah. Tapi karena kita masuk di kitab yang baru, maka saya pengen minta izin untuk satu hari di malam minggu saya istirahat ya. Jadi tidak tadarusan dulu, dan kitab Pengkhotbah pasal 1 kita mulai di minggu depan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon pengertian saudara kalau besok di hari Sabtu tidak ada tadarusan Alkitab, tidak ada program Deep Talk with Pastor. Tapi saya akan berikan seminar ya buat saudara. Saudara bisa ikuti seminar akhir zaman saya yang mungkin nanti akan diupload jam 10 pagi. Jadi mungkin malam-malam sambil saudara santai-santai di malam minggu bisa mendapatkan pemahaman yang baru soal pemerintahan antikristus ya. Saya akan berikan materi seminar yang cukup panjang, hampir 1,5 jam lebih, dan semoga jadi berkat buat saudara. Dan sebelum kita mulai, sama-sama kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami menutup Kidung Agung, yakni pasal 8. Maka bicara kepada kami, berikan kami hikmat marifat-Mu, Roh Kudus tolong kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi jelas, menjadi terang, dan kami mendapatkan sesuatu yang bisa jadi bekal kami untuk mengarungi sisa hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita baca Kidung Agung pasal yang ke-8, kalau tidak salah ya, Kidung Agung pasal yang terakhir, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Shalom semuanya. Senang kembali dalam program ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kembali menyembah Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, tiada yang sepertimu Tuhan. Kami mau menyembahmu, kami sembahmu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ajaib, ajaib, segala perbuatanmu ajaib. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab tiada Allah sepertimu. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu,
padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, haleluya, hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk membaca dan coba merenungkan Kidung Agung pasal 8, pasal terakhir ya. Bersama saya ya Bapak Ibu ya. Kita akan membacanya. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimamu. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala benda, harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Perikop berikutnya, mempelai perempuan dan adiknya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Maka matanya ketika itu aku bagikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Perikop berikutnya lebih bahagia daripada Salomo. Ayat 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu pada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Perikop berikutnya, kedua mempelai bersaut-sautan. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, apa yang bisa kita dapatkan dari pembacaan kita barusan, saudara ya? Kita membaca adalah Kidung Agung pasal yang ke-8, pasal yang terakhir. Yang kalau kita baca, pasal 8 tadi bicara mengenai sesuatu yang kembali terulang gitu ya, bahwa Kidung Agung adalah bicara mengenai suatu rasa, suatu perasaan yang diekspresikan oleh si penulis Kidung Agung tentunya. Dan dalam ayat yang kita baca tadi kita tahu bahwa Salomo ya juga disampaikan di sana. Dan
Ayat-ayat yang kita baca ini, contohnya ya, pasal 8 tadi ayat pertama. Seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem apabila kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ini gambaran bagaimana perasaan si seorang penulis Kidung Agung ini kepada orang yang dia cintai. Dia berkata, kalau aja kau saudara laki-lakiku, pasti udah kucium engkau ketika kujumpai kau di luar. Tapi tentu karena budaya dan satu dan lain hal, mungkin itu tidak bisa dilakukannya, gitu saudara ya. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kembali dalam kitab Kidung Agung ini kita bisa menggambarkan bagaimana perasaan dari penulis Kidung Agung tentang kekasihnya. Dan kalimat yang berikutnya, cinta kuat seperti maut, itu sudah menjadi sesuatu yang berkesan gitu ya. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Itulah cinta yang mestinya diekspresikan oleh setiap kita. Dalam hal ini, dalam pembahasan tadarusan Alkitab tentang Kidung Agung, saya selalu mengatakan inilah ekspresi kita kepada Tuhan yang harus kita ungkapkan gitu ya. Bahwa cinta itu seperti nyala api yang membakar, yang membuat kita akhirnya haus terus senantiasa sama Tuhan. Yang berusaha menyenangkan Tuhan, berusaha untuk memuliakan Tuhan dalam apapun juga saudara ya. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang kita bisa pelajari dapatkan dalam tadarusan kita ini, kembali saya diingatkan untuk terus mengekspresikan cinta kita. Cinta sama Tuhan tuh harus selalu terekspresikan lewat ekspresi hidup, lewat perkataan, lewat banyak hal. Itu mestinya kita kerjakan. Itu mestinya kita lakukan. Apakah saudara dan saya sudah melakukannya? Saya sih berusaha. Sampai akhir hidup saya akan berusaha untuk melakukan hal ini, saudara ya. Program seperti Deep Talk with Pase, banyak program lainnya di Alkitab, di program YouTube ini, ya, mengekspos Alkitab, itu berusaha saya kerjakan. Saya ketika menafsirkan Alkitab juga berusaha untuk menafsirkan dengan sungguh, meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong, sehingga ayat-ayat yang saya baca menjadi lebih terang lagi. Ya. Jadi, ayo sama-sama di tadarusan terakhir di kitab Kidung Agung ini, kita diingatkan kembali untuk terus menjadi pribadi yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita berusaha ekspresikan cinta kita dengan sungguh lewat banyak hal, lewat aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Maka demikian yang saya dapatkan. Saya tidak dapat banyak, kebetulan juga saya lagi tiba-tiba nggak enak itu badan, mohon doanya ya. Dan sama-sama kita akan akhiri di hari Jumat ini tadarusan dari kitab Pengkhotbah, dan berharap sungguh minggu depan kita bisa Kidung Agung ya, berharap sungguh minggu depan ada waktu Tuhan, ada umur panjang yang diberikan Tuhan kepada kita bisa melanjutkan tadarusan kitab Pengkhotbah ya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini, kami belajar banyak kembali di Kidung Agung pasal 8 ini untuk diingatkan, mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan. Maka Yesus, Kaulah kekasih kami mencintaimu lebih di atas segala-galanya, dan sungguh Kau adalah penolong hidup kami, juru selamat kami, Tuhan juru selamat kami yang hidup, Mesias kami yang diurapi. Dan kami bersyukur kami mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Ampuni salah dosa kami, ampuni segala salah kami yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja, sucikan kami Tuhan. Dan kami percaya mulai sore hari ini, mulai malam hari ini, mulai saat ini, kembali kami mau mengikrarkan iman kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakailah kami sesuka-suka-Mu Tuhan. Kami siap terus melayani Tuhan sampai akhir. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita akhiri tadarusan kita pada malam hari ini.
Besok kembali saya ingatkan tidak ada ya, izinkan saya istirahat. Karena besok mestinya masuk dalam kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, tapi karena mulai kitab yang baru, maka kita mulai saja minggu depan. Pengkhotbah 1, 2, 3 kita akan mulai tadarusan di minggu depan, di setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan saudara terus mendalami Alkitab, membaca Alkitab, bangun komunikasimu yang sehat dengan Tuhan, dan ekspresikan cintamu kepada Tuhan dengan sungguh. Dan sampai jumpa di dalam program berikutnya, di dalam ibadah Minggu Raya juga saya khotbah jam 6 pagi, secara YouTube juga ada, di online juga ibadah jam 11 secara live streaming. Semoga apa yang saya bagikan nanti semakin membuat saudara paham akan kebenaran dan hidup semakin mengandalkan Tuhan Yesus. Sampai jumpa, God bless you. Haleluya.